rumahnya 2 hektar gitu ya, dan pembantunya ada 20 gitu ya. Cuman dia selalu bilang bergayalah sesuai dengan kantong gitu ya. Nah kalau kantong kita segitu ya udah lu bergaya segitu, jangan sampai kantong lo sekian, kemampuan lo, penghasilan lo sekian, tapi gaya lo selangit gitu. Itu Bob yang Sadino aja nggak sesuai kantong ya, padahal dia bisa lebih daripada itu, tapi dia bener, kayak gitu. Itu makanya kan kita hampir nggak pernah lihat dia pakai celana panjang di situ. Makanya ya itulah sebetulnya persiapan mindsetnya kita sebetulnya. Kita mindset kaya itu penting gitu, karena at the end of the day ketika kita pegang duit banyak, belum tentu kita bisa keep mindset kaya itu ya. Justru malah kita bisa jadi pengen terlihat lebih kaya lagi di depan orang gitu. Kita impress someone yang kita sendiri mungkin kita sendiri nggak suka atau gimana, kita pengen kelihatan gitu. Iya betul. Nah itu yang akhirnya melukai kondisi keuangan kita sendiri. Sedih banget ya, kondisi keuangannya malah dilukai karena lo kepengen selalu menyenangkan hati orang lain. Padahal repot banget nyenengin hati orang lain kan nggak ada selesainya. Dan lo nggak suka pada dasar sama orang itu, tapi lo mau pamer, lo mau nunjukin kalau begitu. Itu yang bahaya banget ya. Tapi emang duit itu kenapa kok kita mungkin ya salah satunya cuma dikasih porsi sekarang mungkin segini, karena memang mental kita belum kuat untuk yang gede kali ya. Bisa jadi begitu. Kalau lo bisa ngatur yang kecil, percaya deh mungkin next juga yang gede bakalan terus masuk ke dalam kantong lo ya, karena memang lo udah mature, udah matang untuk bisa ngelola yang kecil. Nah, kalau sekarang apa yang bisa kita adaptasi dengan si orang-orang kaya ini, terutama bagaimana mereka mindset mereka terhadap duit. Gitu lo ngeliatnya kayak gimana Mas Akbar? Karena kalau yang gue lihat nih, hutangnya orang kaya, orang-orang yang mungkin punya apa ya istilah aset miliaran itu hutangnya juga gede. But it's fine gitu ya. Mungkin itu cuma 30% bahkan kurang daripada asetnya mereka. Tapi bagaimana mereka bisa mengelola itu kan? Bahwa memang ada juga ternyata orang-orang yang memutuskan untuk berhutang buat bisnis, mungkin berhutang untuk sesuatu gitu. Tapi banyak juga yang gagal gitu kan. Jadi akhirnya jadi ya udah mangkrak gitu aja, jadi kayak nyicilin tapi nggak jadi apa-apa. Jadi sebetulnya gini ya, kalau personal finance, kita bicara masalah personal finance tuh ada yang namanya net worth atau kekayaan bersih. Rumusnya simple. Untuk kita tahu kekayaan bersih kita totalin aset kita kurangin sama utang kita. Kita punya aset 100 juta ya. Kita punya utang 50 juta. Ya udah kekayaan kita 50 juta. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai utang-utangnya orang kaya, mereka juga berutang ya. Tapi berutang untuk keperluan menambah kekayaannya dia, baik itu secara income, dia kredit modal kerja gitu ya, atau as simple as dia bisa aja berutang karena emang ada tuntutan bisnis pembiayaan di situ. Karena lo udah ketika lo mengajukan pembiayaan, otomatis kedepannya saat dia butuh lebih gede lagi kan akan lebih gampang di situ ya. Atau juga bisa jadi untuk dia memperkecil biaya operasional usahanya biar nanti pajaknya nggak mahal-mahal. Itu mah akal-akalan ya. Wih nggak tahu ya. Tapi nggak tahu. Tapi maksudnya gitu ya, pembiayaan yang mereka lakukan tuh pasti ada reasonnya, dan itu akan menambah kekayaannya dia di masa yang akan datang. Karena sekarang kalau balik kita cuman ngajuin pembiayaan buat beli mobil ya, ganti gadget ya, atau beli motor lah segala macam, kita membeli suatu aset yang nilainya bakal terdepresiasi di masa yang akan datang. Itu nggak akan jadi net worth juga. Oke, nambah hari itu. Net worth lo nambah dengan adanya aset pribadi itu. Cuman tahun depan depresiasi 25% akan turun. Nggak ngaruh apa-apa. Turun lagi dan akhirnya kita gitu-gitu aja. Kita nggak tambah kaya gitu. Ya udah gitu. Nah, jadi Mas Akbar, aku boleh dong nih sekarang pinjem duit mau ngutang karena mau bisnis. Nah nih, karena belajar dari orang kaya gitu ya, mereka bisa memperlebar kekayaannya atau memperbesar kekayaannya untuk jadi engine bisnisnya, tambah pembiayaan atau utang nih. Terus tiba-tiba ada nih, kita Sobat Cuan tanya, aku boleh dong Mas Akbar, aku mau mulai nih, gimana nih? Selamat datang di Squawk Box. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Komponen yang paling penting tentu saja kita bicara tentang angka-angka ekonomi. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Tightening policy mereka yang mungkin sampai Februari. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di CNBC Indonesia.
Dapatkan strategi Jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Tingginya harga batu bara membuat neraca perdagangan surplus. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Optimis kita bisa menarik wisatawan yang lebih berkualitas. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Menghadirkan ulasan mendalam berbagai kasus di sektor finansial. Anda juga harus ekstra hati-hati sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah unit apartemen. Serta simak diskusi dan solusi terkait hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Kepolisian itu akan mengembangkan lebih lanjut lagi. Saksikan segmen khusus Legal Money dalam program Power Lunch setiap Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Mengupas kiat cerdas mengelola keuangan. Terkait yang nomor satu itu adalah budget transport. Dan inilah yang harus kita adaptasikan. Menjajal beragam produk dan layanan finansial sebagai bagian gaya hidup. Bukan kompetitor kita, justru kita memandang mereka sebagai rekanan. Saksikan segmen khusus My Money di program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan info menarik seputar gaya hidup dan dunia perempuan. Penutup kepalanya pun harus dibuat dari tisu toilet. Serta dapatkan tips bermanfaat mengenai traveling hingga informasi kuliner. Bisa juga mencicip yakitori, sate khas Jepang dengan beragam isian. Saksikan Trendsetter Sabtu dan Minggu jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Menghadirkan informasi populer selama sepekan yang akan menemani Anda. Harga BBM non-subsidi pun secara otomatis dapat diturunkan. Serta rangkuman peristiwa ekonomi yang mewarnai Indonesia dan dunia. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Jangan lewatkan Big Stories of the Week setiap Minggu jam 5 sore di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. Kilometer fiber yang menghasilkan revenue itu 60.000 mencapai 121.000. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Konsumen itu punya 2 step. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Indonesia dan ekosistem ini akan sangat maju. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Bincang santai seputar bisnis bersama CEO di berbagai sektor industri Indonesia. Di Bluebird ini kita diajarkan untuk memang memulai dari awal supaya mengerti di Bluebird ini operationnya seperti apa. Satu-satu, one at a time. Karena memang nggak ada yang pernah tahu lah. Simak kisah perjalanan hidup mereka yang menginspirasi dalam Talk to Titans setiap Selasa jam 2 siang di CNBC Indonesia. Mengupas proyeksi kinerja perusahaan yang akan go public. Ini kalau kita perhatikan memang memiliki prospek yang cukup baik. Dialog dengan pucuk pimpinan perusahaan dari sisi strategi dan fundamental. Upaya pemerintah ya untuk menjaga daya beli masyarakat. Saksikan segmen khusus IPO Watch dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia.